Nah terakhir teman saya dan saya itu nyata. Itu suara rintihan minta tolong. Tolong. Nah tolongnya itu nggak satu, banyak banget. Saya nggak tahu kenapa walau bang ya, itu ada mata bang merah. Nah dia tuh nyundruk bang begitu. Jadi ini kayak yang dibilang kayak ini rak, terus ini agak ya pokoknya kayak rong gitu ya, ini masukkan. Nah ini apa sih namanya, kamar mandi. Nah ini dia di sini nongol gitu. Itu dengan jalan, pertama jalan kayak gitu, jalan di begini pelan kayak slow motion, jalan gitu, slet gitu. Dia nengok langsung begini. Diteror habis-habisan saat kerja di gudang ekspedisi. Jadi kali ini narasumber gua sering banget nih dapat shift malam saat bekerja di salah satu gudang ekspedisi di daerah Kelapa Gading. Oke, kita sapa dulu ya, sebelah gua udah ada Bang Denny nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sehat. Udah lama nih gua gak ketemu Bang Denny nih. Main lagi nih ke channel Kisah Tengah Malam Bang ya? Iya. Oke Bang, ini kan kerja di gudang nih Bang. Iya. Gudang ekspedisi di daerah Kelapa Gading. Ini sebagai apa Bang di sana Bang? Saya di situ dapat 2 job sih. Oh, jadi satu admin, keduanya juga jadi operatornya. Operator. Operator. Operator apa nih kalau boleh tahu? Operator ya istilahnya juga apa sih, mengecek barang. Nah ini tahun berapa Bang kerja Bang? Itu tahun 2011. Oh udah lama banget nih. Lumayan lah. Nah berapa lama kerja di sana? Ya kira-kira adalah bangsa 2 tahunan lah. Oke, Ya, lama juga 2 nih. tahun aja ya. Oke, nah ini jam kerjanya sampai jam berapa dong malam nih? Sip-sipan sih. Sip-sipan? Sip-sipan 8 jam kerja. Saya mah kebanyakan tuh pagi. Banyakan pagi? Karena kalau misalkan dari misalkan kalau di sana kan per grup. Misalkan dari sip-sip itu per grup juga. Nah, jadi kayak itu dipatokin memang kebanyakan tuh di pagi. Maksudnya malam lah ya. Maksudnya saya masuknya malam. Pulangnya pagi? Pulangnya pagi maksudnya begitu. Oke, iya. Makanya ini karena sore ke malam kerjanya ya, sampai selalu pagi. itu terus sih. Makanya banyak nih dapat gangguan horor di sana. Betul. Ya. Dan banyak di situ yang ngalamin horor. Wah, banyak banget, Bang. Oke, nggak cuma Bang Denny doang nih ya. Betul. Oke, Bang. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Iya. Dan buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Denny, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Di saat kita baru mulai kerja ya di tahun 2011 itu di pergudangan, saya sih memang banyak kejadian aneh lah di sana. Tapi pertama kali awal kita nyampe sih nggak ada yang ganjil lah, nggak ada yang ganjal atau ganjil gitu ya. Kita yang namanya kerja ya kerja aja, semampu kita bagaimana kerjanya kita. Awal sih pertama sih kita dapat di sip-sip pagi lah, awal kita kerja. Karena semakin gudang ini semakin ramai, semakin banyak apa sih namanya, istilahnya barang semakin numpuk. Nah dari sip saya nih, di grup saya itu dimasukkanlah di sip 2 dan di sip 3. Oke. Jadi posisi saya itu waktu itu kayak mobile gitu. Jadi ada 2 kerjaan saya, antara admin dicampur juga operator. Jadi pergerakan saya itu terlalu ekstrim lah ya. Capek lelah lah pokoknya saking banyaknya gitu. Nah, suatu ketika nih, kita langsung aja, ketika ibaratnya saya nih, kebetulan banget saya di shift sore. Nah, di shift sore itu kan termasuknya kan dari jam 3 sampai jam 11 malam. Sore ini ya biasa, memang nggak ada aktivitas apa, ya maksudnya biasa aja lah gitu, biasa aja. Kebetulan banyak nih gudang nih nyampe, dari mobil-mobil juga pada nyampe nih yang buat pengambilan barang. Adalah satu kejadian, jadi ini orang baru, operator baru
karena dia juga belum tahu, dia bilang, "Bang, ini kalau misalkan barang ditaruh di mana nih, tempatnya di rak mana," gitu kan. Biasanya kita kan langsung ngasih arahan dulu. Oh, seperti ini, taruhnya di sini kan gitu. Dia udah tahu nih, udah mulai lancar muntar ini selama saya berjalan sama dia nih. Nah, dia mempunyai kejadian-kejadian aneh. Pertama, setiap barangnya itu udah ditaruh, kenapa tuh barang-barang yang sudah ditaruh itu kok kadang-kadang pindah tempat. Nah, ini baru sedikitnya ya. Kata dia, "Saya sudah naruh Bang di sini. Kok tiba-tiba bisa pindah tempat?" Kita juga pertama itu juga nggak percaya. Lu kali mungkin bohong kali. Karena kenapa? Karena posisinya ini barang karena banyak. Nggak mungkin masa istilahnya ini pindah-pindah tempat. Kan barang-barang udah ada schedule-nya ya kan, atau istilahnya ada rak-raknya. Misalkan di barang A, barang B, barang C kan udah pasti. Fak-faknya di situ antara yang besar, yang kecil itu udah ada semua. Kenapa kamu nggak istilahnya kok bisa barang ini tercecer atau bisa pindah? Kan nggak mungkin, kata saya gitu. Udah gitu kan kita kan admin di situ juga ada datanya. Nah, kebetulan dia bilang, "Ini juga ngomong Bang, serius Bang, saya Bang. Ini barang kan nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, sedang lah Bang. Cuman ada beberapa barang itu kok bisa pindah," kata dia gitu. Kita juga pertama kan logika, mungkin kesalahan beliau nih, kesalahan anak ini, kan begitu. Udah biarin. Pertama itu saya tuh awal. Dari dia nih, udah sekarang beresin aja lagi yang lain. Oh yaudah yang lain. Yang ini barang biasa ditempatin yang tempat yang sama. Nah, suatu ketika, saya di shift malam ini, pas shift sore ini, saya disuruh sama bos saya, lanjut Bang. Pernah nih, suatu ketika itu saya disuruh lanjut. Jadi masuk ke shift 3 gitu. Jadi di shift 2 saya masuk ke shift 3 nih. Jumping ya. Jumping. Di situ karena posisinya itu emang lagi benar-benar wajib militer kalau bilangnya. Lagi rame-rame. Lagi rame-ramenya. Jadi kita benar-benar harus gitu ya kan, harus ada benar-benar ini nih barang kalau dibilang target harus gitu. Jadi kita mau nggak mau lah ya. Ya udah kata leader kita disuruh begitu, kita jalanin. Di saat itu kita masih dibilang ya normal lah, nggak ada perasaan apa-apa gitu. Cuman yang aneh Bang, ada suatu ketika ibaratnya saya disuruh jumping itu hampir kenanya itu seminggu atau 2 mingguan lah. Lumayan. Itu cuman ada libur, walaupun jumping lumayan libur 1 hari. Tetap aja. Wah. Sampai saya dulu jumping itu ya lumayan Bang, lelah juga dapat ya, mungkin karena lelah atau gimana, apa saya halu juga, saya juga kurang tahu. Di saat itu kita habis istirahat kan biasanya kan suka bergantian. Nah, kadang suka misalkan nih ada berapa dalam itu, misalkan kayak operator, admin, terus itu macam-macam yang di situ ya, kayak itu nanti bergantian shiftnya gitu. Jadi bukan shift istirahatnya. Nah, istirahatnya bergantian. Misalkan nih admin dulu keluar, operator tar belakangan gitu kan, gonta-ganti lah. Nah, di saat itu operator nih yang masih kerja, kita keluar. Nah, pas habis istirahat, teman saya ada yang cerita, "Bang, gue selama di sini awal-awal sih enak-enak aja Bang. Kok makin kesini gue makin parah ya Bang ya. Ada apa nih ya Bang ya di pabrik itu ya, atau istilahnya tempat Bang ya." Wah, kalau misalkan tempat pasti ada aja sih gitu kan. Udah, kita jangan mikirin kemana-mana gitu. Itu lagi obrol-obrolan kecil sama anak-anak juga, semua pada kumpul. Gue Bang kadang-kadang bingung Bang, katanya sedikit-sedikit pernah ngeblank katanya gitu. Dan gue ngeliat tuh sosok cewek. Nah, yang gue bingung itu sosok cewek itu mondar-mandir. Kadang gue bingungnya kok bisa berubah Bang, kata dia gitu. Ya, kita juga nggak tahu maksudnya berubah apa. Jadi sosok cewek ini dia itu kayak manipulasi gitu Bang, katanya. Kok saya ngelihat nih Bang, pertama dia nih orang nih, kirain saya mah istilahnya ini operator. Ternyata Bang gitu. Taunya dia berubah Bang, jadi ini gitu. Nah, dia ngomong Kunti. Iya. Nah, pas di saat itu, yang bener. Iya Bang, saya baru ngelihat itu, kata dia gitu. Kok bisa, kata saya. Itu di mana, katanya. Itu Bang di yang belakang Bang, ada di atas dekat rak kayak paling belakang lah, kata dia gitu ya, di rak gitu. Itu kan saya kan sering bawa troli, kata dia, ke situ, kata dia. Itu Bang di situ Bang, saya Bang, katanya. Nah, itu selalu Bang katanya berubah-berubah. Nah, makanya berubah-berubah itu dia manipulasinya ke operator-operator lain, jadi menyamar gitu, kata dia ya, kata beliau tuh. Nanti saya bilang,
lu mau ngalu kali gitu. Disangka apa pas lu lagi capek kan, kita kan nih sip bener-bener gila kata saya gitu. Tuh pas itu dia bilang, tahu dia bang ya, cuman gue bener-bener ngeliat bang katanya. Saya penasaran juga sih, ada rasa penasaran. Cuman saya bilang selama saya jalan di sini sih emang pengap sih gitu kan. Pengap banget, cuman biarin aja lah gitu. Kadang bang sering setiap malam-malam tertentu kayak bau bangke gitu, ada bau-bau anyir gitu, terus ya serintingan bau-bau apa ya, kembang gitu ya, kayak melati gitu. Itu sering bang. Nah di saat itu saya nih orangnya kan nggak terlalu penasaran sebenarnya, cuman kok dapat obrolan ini ada dua, yang satu keganjalannya itu barang bisa terpindah katanya. Terus kedua teman saya ngomong ada orang yang berubah kata dia gitu. Ya udah kita positif pertama, udah positif. Kita jalan kerja gantian. Pas bergantian itu bang, kita juga kaget juga nih. Baru kita nyalain ini monitor ya kan, semua itu pada blank semua. Trak. Tiba-tiba nih, trak. Jadi dari 1, 2, 3 kalau nggak salah 7 deh. 7 ini kita komputer kita itu pada kayak nggak tahu blank gimana, itu pada ada yang gambarnya ada yang ini gitu, macam-macam lah. Tapi kan dibilang satu jalur gitu loh bang. Jadi kelistrikan satu jalur, kan aneh gitu kan. Iya, kalau dipikir-pikir yang satu mati, yang satu blank, yang satu kayak gimana gitu. Pokoknya antara dari 7 itu yang bagus cuma satu gitu, yang paling tengah gitu, agak tengah lah, nggak terlalu pojok. Pokoknya agak tengah, itu doang tuh satu. Yang lain itu blank semua. Entah itu kepanasan, entah itu hancur ya kan, atau gimana. Tapi kalau kita logikain, harusnya kalau misalkan itu nyala, ya semuanya rata kan. Nah minimal hancur pun, istilahnya minimal hancur itu pasti nggak apa ya namanya, nggak langsung satu gitu kan. Atau konsleting misalkan. Kalau konsleting juga kan di situ nggak. Nah logika kita gitu. Nah, ini ada apa ini gitu. Nah terus kita panggil lah istilahnya mekanik dari situ teknisi ya. Kalau dibilang teknisi kita coba dicari ini ya. Kata dia, wah ini gue bilang aneh nih kata dia. Gue jalur kontak sini gue aman, di sini aman, ternyata kok begini kata dia gitu. Coba bang, cek deh bang di yang paling ininya, mungkin nanti paham. Wah kalau begini gue ini kagak kerja kan gitu kan. Bang ini gue juga pusing juga ini, gimana caranya kata dia gitu. Ya udah deh kata kata dia nih. Ya udah deh gue coba ini dulu deh katanya. Dia tenangin nggak lama. Coba deh kalau bisa dimatiin lampunya dulu kali ya. Ya udah matiin lampu terus digabungin lagi dinyalain bareng-bareng gitu. Nyalain matiin lampu ya kan, anak-anak udah cerita diomongin di deket istilahnya kalau bahasa kita brief gitu ya. Disuruh kumpul dulu lah gitu. Kumpul dulu jangan ada aktivitas gitu kan. Terus dimatiin tuh lampu, prak, nyalain lagi. Das gitu. Ada satu nih. Jadinya ada satu aja nih yang terpekara lah si monitor ini gitu. Yang lain aman. Oh, oke. Nah, yang lain aman nih. Alhamdulillah nih aman gitu. Dan yang lain aman, cuma satu aja nih yang parah nih. Saya bisa bilang, "Lah, ini satu gimana nih? Rusak kali." Dia bilang kan gitu. "Rusak kali," dia bilang. Oh ya udah kalau rusak mah ya udah, akhirnya kan nggak dipakai kan? Nggak dipakai. Kita udah jadi ada 7 kalau nggak salah itu jadi 1 tinggal 6. Itu kerja ya kan. Itu kita ngumpul itu tuh gitu. Udah, yang ada dulu kita sikat, saya bilang. Akhirnya saya masuklah ke operator, kan dari admin kita langsung ke operator kita lihat. Itu udah numpuk parah bang. Numpuk parah di sekitar jam 2 lah, jam 2 malam, saya tuh yang bawa. Dengan saya mobile kan, saya bawa semuanya. Jadi buru-buru tuh barang, saya bawa langsung ke gudang yang paling belakang itu, yang dibilang cerita sama teman saya ceritanya. Nah, bareng sama dia juga. Gue penasaran lo omongin kayak gitu, benar apa enggak? Ya udah bang, ayo aja jalan ke sini. Sekalian ya nemenin saya takut kayak bilang gitu. Saya udah berapa kali nih begini terus nih bang, kata dia gitu, ngalamin dia bilang. Kadang kalau di sini itu saya sering pusing, kata dia gitu. Nah bener bang, kita nyampe. Emang itu gudang itu kan jualan kayak terowong gitu ya, maksudnya dalam lah gitu, ke dalam, surin, belok ke kanan begitu, ya pokoknya banyak yang namanya rak-rak ya kan. Ya kita kan nggak tahu yang 1, 2, 3 atau gimana. Kadang-kadang kita kan ya namanya kita operator, mau bagaimanapun ada yang kenal kita sapa. Kalau yang biasa yang lewat kita selohai aja kan, namanya kerja. Nyampe lah. Pas saya sampai, adalah operator, benar cewek.
kita kenal, emang kita kenal. Biasanya dia nyapa nih, kan gitu. Biasanya nyapa, halo bang, halo, lagi ngapain? Biasa ya gitu kan, biasanya kan. Sembari kita istilah sambil bercanda gitu, sambil kerja biar nggak stres gitu kan. Lo ngapain gitu kan biasanya. Nah ini tumben-tumbenan nih, gitu. Jalan aja jeluntur gitu. Itu kok biasanya sama kita bang, hai gitu kan. Tumben dia nggak centil gitu. Tahu, udah terusin aja nih. Barang ini lebih banyak, udah lu mikirin cewek lagi kan gitu. Ya barang lagi beresin tuh. Akhirnya coba kita deketin, ngomongin gitu kan. Pas kita mau deketin gitu bang, yang ngomongin diem aja bang. Diem gitu. Makanya kita ngomong, jangan-jangan lu, udah, gua gak mikirin kayak gitu. Lu lagi ini ya men ya, ya gituin. Lu lagi men ya. Dari tadi diomongin lu agak nyaut-nyaut, ada apaan sih? Nah kebetulan yang agak ke belakang dia di mojok dia bang. Agak ke pojok. Itu emang agak nggak terlalu lampu nggak terlalu terang banget kan gitu, nggak terlalu nyorot karena posisinya itu kena tutupan apa sih namanya buat roli apa sih namanya, rak ya, rak kan tinggi tuh, itu baru ketutupan. Nah itu kan agak gelap kan jadinya posisinya. Nah saya udah curiga nih, kok pucat di sini bang, gitu kepucat. Nah kita ngomong, mungkin lu capek, lu mendingan balik aja, muka lu pucat tuh, saya bilang gitu, mending lu balik daripada lu begini, bilang gitu kan, kecapean kali mungkin karena shift kita itu bener-bener keber kan. Ya udah kita balik aja tuh, ya udah udah ajakin ngomong kayak orang gagu, saya gitu ngomong ya kan. Udah bro ya udah, tapi ya kita lo ya itu kepegang bang barang-barangnya, bukan maksudnya orangnya itu yang kita si cewek ini kita pegang kepegang gitu loh kan. Saya gini, saya tepok, terasa saya kayak tepok begini, lu katanya begitu kan, diomongin diem aja, udah kayak orang gagu, saya gituin, saya tepak gitu. Terus saya udah jalan, udah biarin bro, udah kita kerja gitu kan. Lu berani nggak gitu? Nggak ada omongan sama sekali, diem aja tuh cewek itu. Nah terus kita balik. Nah yang bikin kita kaget bang, kita balik itu si cewek itu ada di tempat mejanya kerjanya. Nah itulah yang saya langsung, tadi siapa? Nah kita kan jadi gitu, itu tadi siapa? Dia baru ngomong, itulah bang, ini jangan-jangan yang kemarin saya bilang gitu. Di situ saya baru percaya, wah iya benar, berarti ini teman saya ini nggak bohong gitu. Terus saya ngomong kan nyapa, nah itu benar, sama kayak yang biasa dia kan, biasanya dia, bang, gitu. Ketemu kita biasa nyapa begitu sambil dia kerja, sambil dia ngomong, bang, gitu. Gue kayaknya capek banget gitu kan ya. Nah ini sama lah, lu diem aja kan gitu kan. Logika kita langsung, kita habis ketemu siapa itu? Jangan-jangan itu yang diceritain sama teman saya kan. Wah udah deh, kita nggak usah pakai ngomong lagi gitu. Aduh, nggak enak banget tadi, langsung berasa. Nah, terus udah kayak gitu, udah tuh hari-hari pertama itu saya udah nggak mau ada omongan sama dia ya, maksudnya obrolan bahasa gitu. Udah bang, jangan diinin lagi. Betulan kita nih di situ gudang, mana kita ngambilin apa? Maksudnya kita naruh di situ terus lagi. Iya juga lagi ya kan. Udah tuh kita udah nggak bawaannya dak-dikduk juga kan ya. Nah, pas sudah habis mau subuh lah, pokoknya mau subuh di sekitaran jam 3:30. Saya ke situ lagi nih, bawa lagi barang kan. Ingat dong, yang tadi. Nah kebetulan ini saya nggak ditemenin sama yang bersangkutan, beda nih. Saya doang yang tahu kan jadinya. Kenapa lu bang? Enggak. Udah, beresin yuk. Ayo. Itu kita tuh sambil kelengak-kelinguk gitu ya, celingak-celinguk gitu kan. Ya parno gitu kan, takutnya nih nanti ini yang sama nih gitu kan. Kita dak-diduk juga gitu. Tapi udah deh, positif aja kita udah baca-baca aja udah. Alhamdulillah sih bang, nggak ada pertama nggak ada keganjilan. Nah pas nih si teman saya itu bawakan troli lagi kan, arah muter gitu kan. Dia ke arah ke kalau nggak salah ke app dah. Ada iniannya, dia ke app, dia muter begini. Nggak lama itu saya kan sendiri, lagi ada berapa barang lah yang untuk dini. Itu ada barang kayak ada kelempar. Buak. Ada kalau nggak salah sekitar 5 atau berapa lah. Pokoknya kalau nggak salah sih 5-an lah. Buak. Kenceng banget. Pikiran ada yang naruh sembarangan kan gitu. Takutnya itu barang pecah atau gimana kan kita. Nah, kita cari dong. Asal dari apa sih namanya lemparan ini gitu. Atau benturan suara ini. Saya cari itu ke dalam. Saya lihat berapa rak. Saya lihat itu nggak ada pertama. Nah ternyata
kan yang tadi saya ngelihat sama yang cewek itu agak pojok yang saya bilang, yang agak gelap itu. Saya ke situ bang saya. Nah pas saya ke situ, nah itulah nyata di situ. Ada barang itu kececer 5. Oke. 5 apa 6 lah kalau nggak salah ya, saya lupa. Tapi barangnya ya ada sekardus-kardus aqua lah segitu. Wah kacau kata saya ini. Ini siapa yang ini? Saya lihat gini kan barang kan kayaknya kan ada tutupan begini kan aman gitu, nggak terlalu ini. Kok bisa kelempar tuh jaraknya agak jauh gitu. Oke. Ya. Nah dari situ saya pikir wah nggak beres nih. Saya nggak pakai ngomong ini bang ya biasa aja, tapi karena udah ngelihat itu saya taruh pelan-pelan di situ. Itu nggak lama bang, saya bang ngerasain seolah-olah itu dia itu kayak hadir gitu awal. Pertama ada suara rintian nangis gitu. Pertama pelan gitu. Lama-lama kenceng. Nangis. Saya abain, saya udah paham. Saya abain aja. Perasaan saya itu ada di belakang saya gitu, posisi belakang agak sudut. Nah, pas saya udah ngerasain, nah ini kayaknya ini nih. Cuma saya pura-pura nggak tahu gitu. Dengar bang di kuping, dia lagi nangis. Wah, udah deh saya jalan pulang. Pelan-pelan saya jalan. Teman saya lihat, udah beres belum? Udah, lu kenapa bang? Kok saya keringetan soalnya. Lu kenapa bang? Enggak ada apa-apa, capek gua tadi habis ngangkat. Itu saya benar-benar nggak mau ngasih tahu gitu, biar teman saya ini nggak parno. Udah beres, ayo udah beres yuk, jalan aja gitu kita. Jadi pura-pura aja nggak tahu gitu. Saya buru-buru, saya istilahnya nyampe lagi ke depan, pas di depan saya ngomong sama teman saya ini. Apa yang lu bilangin bener bro? Kenapa? Itu ada yang nangis. Beneran kan bang? Iya. Wah bener-bener parah di sini. Ya udah deh. Nah dapat itu sih bang. Selama saya berjalan di situ saya jarang dari tuh. Kebetulan tuh pas udah saya dapat kayak gitu, saya ngomong ke teman saya ngomong juga ke leader saya, Pak saya kayaknya belum nyanggup ke situ loh Pak. Kenapa emang? Enggak Pak, saya Pak. Ya ntar deh pulangnya, saya bilang gitu kan, saya ceritain. Nah terus singkat cerita saya cerita sama beliau nih si leader ini, ya udah lu jangan dulu, lu di sini aja fokus. Nanti lu di operator nggak apa-apa, tapi di operator lu masukin aja yang di sini aja, jadi jangan terlalu yang di belakang, kata dia bilang. Oke siap, oh, udah kita diiniin. Nggak lama, habis selesai kita itu sip-sipan itu, ya sipnya kita double jumping, saya dioper bang. Ya gudang itu kan ada lagi di belakang lagi. Saya dioper belakang bang. Belakang. Kebetulan ini karena posisinya ini barang sudah numpuk di luar, di luar juga, kan dioper ke belakang gitu. Tambah lagi powerman lagi, bikin istilahnya rakan baru. Saya ke belakang bang dipindahin ceritanya nih. Nah disitulah baru tuh saya benar-benar yang namanya banyak tragedi lah, kalau bahasa orang tragedi yang ngelihat yang seram-seram itu di situ. Nah disitulah saya dikasih benar-benar kamu antara sip 2 sampai sip 3 kamu harus yang megang itu. Berarti malam terus nih? Malam terus. Jadi saya jarang ngelihat matahari nih maksudnya. Matahari sih ngelihat, cuma jarang gitu. Yang namanya pagi gitu. Kali pagi kita pulang, udah tidur udah gitu kan. Saking capeknya. Udah. Ya saya mah siap-siap aja gitu kan, selama kerjaan terus tambah double mah ya kan gitu ya. Ya namanya duit kan gitu. Ya udah kita sikat gitu kan. Kebetulan anak-anak juga bilang, hajar bang, nggak apa-apa bang. Kalau malam kan emang kalau orang malam itu kalau biasa kita nih itu lebih enjoy. Iya. Ya kan, kalau orang malam tuh lebih enjoy gitu. Oke siap gitu. Hajar. Bikin berapa grup kita barakin, kita beresin. Oke, jalanin tuh. Selama perjalanan itu udah tuh mulai nggak beres. Masuklah si 2, saya pas setiap jam 6 habis maghrib pokoknya. Habis ajan lah. Itu bau langsung kecium. Pas. Udah tuh sering banget kecium tuh yang namanya bau busuk, bau anyir, terus bau yang namanya bau kembang melati. Wah, ada tuh jadi satu dah tuh. Campur gitu. Campur jadi satu. Kadang cuma berapa menit atau berapa second detik itu berasa di hidung. Teras. Lewat gitu. Teras. Saya bilang makin lama makin ada bau ini makin pengap gitu kan, ngerasa ini saya kayak sesek gitu. Saya cerita sama teman sama anak-anak lain, pernah nyium, lu nyium nggak gitu.
Nyium apaan bang? Gue nyium bau anyir, terus bau melati sama bau ini nih, apa ya namanya, kayak dibilang bangke gitu, saya bilang. Gue sih bang kalau bangke iya tadi gitu, tapi kalau abang yang bilang melati sama itu enggak bang tadi gitu. Anak-anak juga ngomong kalau bangke iya. Waduh serem juga nih kayak gitu kan. Cuman kalau kita cariin di situ dan kita kadang-kadang ada yang bersihin gitu kan, ada juga OB juga, kita juga kadang bersihin tempat kan, area. Nggak ada gitu bang yang namanya bangke gitu kan, logikanya gitu. Nggak ada. Kayak bangke cicak atau misalkan tikus ya kan gitu kan, nggak ada bang. Udah di sini itu, udahlah. Gue udah feeling nih kata gue yang di sono ada begituan dan di sini pasti banyak nih kata saya gitu pikiran jeleknya. Tiba-tiba bang pas malam Jumat kebetulan terang juga kalau nggak salah itu masuk Kliwonan deh kalau nggak salah. Di situ makin pekat bang. Nah singkat cerita nih saya udah masuk berapa? Emang sih nggak ada janggal-janggal. Emang hanya bau-bau tuh awal-awal. Bau terus tiap itu bau-bau. Memang ada dari salah satu teman kita yang jahil, ya, yang suka maaf nih yang suka spiritual gitulah mungkin kali dia ya nyoba-nyoba mungkin gitu awalnya nih mungkin saya itu pertama nggak tahu itu tadi sih awan-awan aman-aman aja dia mainin lah mungkin bagaimana dia saya nggak tahu semakin kesini bang itu makin mencekam bang makin nggak beres gitu. Nah pas saya coba untuk ya pokoknya kalau kayak kita mau namanya kerja ya udah kita coba untuk pikiran kita tuh positif. Jadi mindset gitu malah udah nggak karuan. Setiap kerja itu ada aja gitu. Kok kerja nih barang ada aja nih bocah kadang sakit gitu. Barang kadang-kadang hilang. Maksudnya hilangnya itu bukan hilang ini barang hilang bagaimana gitu. Ternyata ntar keselipnya itu kadang-kadang ke keranjang lain. Enggak satu ya tapi gitu. Banyak. Padahal nih orang juga udah senior, nggak mungkin dong, kan gitu. Udah senior, nggak mungkin gitu. Kok kayak ada yang mindahin gitu loh, kayak seolah-olah kayak gitu. Ya mungkin kalau yang orang-orang bergudang kayak sekarang mungkin gitu kan, karena kadang-kadang kan main ambil atau main tarik ke orang-orang yang sekarang itu, wah ada main, yang penting power man itu banyak atau powernya itu banyak. Yang penting langsung kerja itu bagus gitu kan. Tapi enggak, malah acak-acakan biasanya kalau yang power yang baru-baru. Tapi kalau yang misalkan orang lama nggak mungkin kan, kita bilang gitu. Saya nanya, itu kalau barang-barang kok kenapa pindah-pindah? Gitu kan. Udah nggak tahu bang. Itu kan barang kan di sini semua. Kenapa ada di sini? Kan gitu. Itu bang, saya bingung itu dari. Kocak di sini kami saya bilang gitu. Udah deh, pindahin lagi, gitu. Pindahin lagi. Nggak lama, baru tuh bang kejadian. Ini ada teman saya sih yang kalau saya kaji gitu ya, atau istilahnya saya paham, dapat omong-omong teman-teman yang lain. Dia itu suka iseng aja sih pertama. Habis itu di pas yang saya bilang malam Kliwon itu bang saya itu baru masuk gudang gitu, beres-beres rapi-rapi, pengen ngeliat tuh arah ke sana terus, maksudnya saya kok kenapa sih pengennya arah ke situ gitu. Jadi ada ke belakang agak gelap, emang di situ deket kamar mandi gitu kan posisinya, agak gelap, cuman di situ aja pengennya lihat itu aja gitu kan perasaan. Gua kayaknya pengennya lihat itu aja, ada apa ya gitu. Ini penasaran bang pertama, makin lama itu anak-anak juga ngomong saya kayak budek kuping. Iya. Jadi kalau ngomong itu nggak tahu kenapa ini di sini kuping kayak meredam. Iya. Gitu kayak seolah-olah kita kayak dia ngomong gitu loh. Iya. Kayak budek lah gitu. Wah aneh nih gitu. Jadi ada apa ya gitu. Tapi gue pengennya lihat situ gitu. Saya samperin bang. Saya samperin. Saya nggak tahu kenapa ngobrol malam bang ya. Itu ada mata bang merah. Nah, dia tuh jojrok bang begitu. Jadi nih kayak yang dibilang kayak ini terus ini agak ya pokoknya kayak rong gitu ya dimasukkan. Nah ini kamar mandi. Nah ini dia di sini nongol gitu. Itu dengan pertama jalan kayak gitu, jalan dia begini pelan kayak slow motion jalan gitu, slet gitu. Dia nengok langsung begini bang. Itu nyata banget bang depan saya itu langsung begini. Itu kuping yang tadinya awalnya kayak budak gitu, yang kayak rendem di kuping saya, tiba-tiba bang gitu, kayak ada suara wah ya gitu. Iya. Rame gitu. Itu pas ngeliat itu. Bang gitu. Itu mata saya langsung begini, saya diem, panas dingin, ya kan lari lah saya. Pertama ngeliat sih awal sekian detik itu nggak bisa gerak. Dan ini pas suara ininya keluar, baru saya bisa gerak.
lari. Iya. Nah di situ saya cuma nengok begitu doang dia, kayak lari, ngomong. Nah itu saya ngomong, udah gitu. Tahu bang, waduh, gue ngomong di sini dah. Aduh, air mana coy, air. Kenapa sih lu bang? Gue kayak takutan kata dia gitu. Ntar kalau misalkan kencing anterin gue ya gitu kan. Emang kenapa? Enggak deh kata gue gitu. Gue mau ngomong gimana ya, jadi parno ntar gitu. Udah tuh. Cuman saya bedem tuh. Itu bang yang saya lihat orang gede-gede tinggi itu mata merah itu cuman baunya itu anyir. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu-gitu ya kayak sejenis apa ya, dibilang gondo ya bukan gondo ya. Jadi kayak siluman hampir mirip lah. Cuman kalau gondo itu kan banyak, kalau saya sepintas ya yang saya lihat itu nggak ada kayak apa sih namanya bulu gitu loh, bulunya jarang gitu loh. Jadi ada berapa kelihatan bulu tapi nggak terlalu kayak full bulu gitu loh. Iya. Ya kan kalau misalkan gondoruo kan full gitu. Nah saya kaget di situ. Nah, pas berapa hari kemudian saya itu kan karena udah parno di situ bang. Itu sampai saya nahan kencing kadang-kadang bang. Takutnya. Saking takutnya bang. Jadi kalau mau kencing mendingan saya ke arah yang lain, jauh. Jadi posisinya itu kadang-kadang ke depan, kan ada di depan, ada di belakang. Yang lebih dekat sebenarnya di belakang gitu. Oh yang tempat tadi itu. Tempat tadi. Saya udah tahu, karena udah tahu sering ada muncul itu, saya udah nggak berani. Saya akhirnya ke depan akhirnya. Nah di saat itu pas hari yang habis ngelihat itu, saya di hari kalau nggak salah di hari Senin deh, kalau nggak salah ya hari Senin ada teman saya sakit. Nih teman saya sakit, saya pada jenguk nih ceritanya. Nah teman saya sakit yang ini tiba-tiba sakitnya emang. Ternyata nih yang teman saya sakit saya jenguk ini, dia ngomong bang, saya ngelihat sesuatu itu sama dengan apa yang kita lihat ternyata. Sama. Di saat itu dia ngelihat ada 2 sosok, malah ada tambahan 1. Nah saya kan nggak ngelihat yang 1, tapi satunya saya tahu. Nah itu pas itu dia ngomong, dia cerita, bang saya sebenarnya sakit ini sakit apa ya bang ya? Berarti ini kalau misalkan itu harus nyari orang pinter kali ya gitu. Dia bilang itu pucat bang, dia bang pucat di sini, cuman ada biru jadinya di sini. Kayak badannya ada biru-biru. Karena dia katanya pas naro kan ada gudang yang sebelah sini kan ada rakan gitu bang. Jadi sebelum dia masuk ke kamar mandi ada rak. Nah dia sebelum situ dia kayak ada yang apa ya, kayak ada yang nepak kata dia. Entah itu ditepak entah nendang, nggak kurang tahu. Tapi dia bilang pokoknya ada sentuhan aja ya. Ada sentuhan, dia ngerasain sesek awal. Pas sudah selesai tuh dia nggak lama, makin lama-lama badan itu greges, lama-lama makin drop begitu pokoknya. Nah terus nggak lama dia sakit lah. Terus itu dia cerita, bang ini saya ngomong sama dokter sama ini ya mungkin patokannya nggak jauh masuk angin kan begitu. Biasa ada penyakit orang miskin. Udah buat warung semua. Buat warung ya kan. Sampai dia nggak kuat, sebabnya kan dia emang powerman kita yang paling, ya maksudnya mainin power lah ibaratnya dia. Tapi wah kalau begini kalau nggak ada ente nih repot nih aneh gitu kan, kalau bahasa kita kan gitu. Ya udah dah bang, gimana lagi gitu. Cuma saya bilangin aja bang katanya. Orang yang istilahnya saya bilang siapa iseng ini, biasanya iseng ini, orang iseng ini saya kan sebenarnya belum tahu tuh awalnya dia iseng. Dia baru tuh cerita. Karena pas kita habis ngobrol sama teman saya yang istilahnya sakit ini, cerita, bang, gue boleh ngomong sama lu nggak? Gue pengen jujur nih sebenarnya, tapi jangan ngomong-ngomong, dia bilang. Deh kata gue, mau ngapa lu? Gue sebenarnya iseng bang di situ bang. Isengnya? Ya maksudnya gue pengen tahu diri gue ya, kata dia gitu. Jadi belagunya tuh dia itu istilahnya gue pengen tahu karena keilmuan dia gitu bang. Tes ilmu gitu. Tes ilmu kalau bahasa kita, waduh kacau. Di sini kerja, bukannya lu tes ilmu gitu kalau bahasa kita. Gue ngetes batin gue bang gitu. Gue ngerasain bagaimana di sini gini gitu. Kan air ya ini kan mengundang. Kita bilang gitu kan. Sekarang begini aja deh, besok-besok jangan begitu ya. Ini hanya gue yang tahu. Coba kalau yang lain, saya bilang ini kan kalau misalkan kayak ente begini, teman kita juga yang kena. Saya bilang gitu kan. Jadi ada aja gitu. Sedangkan kita tuh kerja udah power kita itu udah lemah, bahasa kasarnya ya kan, kita giras-girasin karena pikiran duit kan gitu kan. Jadi kita semangat kan. Nah pas sudah makin kesini bang, emang jujur aja bang, kita juga emang kalau misalkan untuk jumping kita juga kadang-kadang nolak gitu kan. Kalau udah saking capeknya, buset nih gue kena kayak ada Rodi gitu kan. Pokoknya kalau emang duit mah alhamdulillah sih ada ya, bagus lah. Cuman nggak mikirin ke situ gitu arah kita.
Kita mikirin kesehatan juga. Iya. Udah kayak gitu, dapatlah seminggu dari yang sakit ini. Saya pas udah cerita itu sama dia kan, dia cerita dia pernah iseng katanya di area daerah situ, kata dia. Yang pas kita ngelihat juga itu muncul 2 sosok. Nah kalau kata si yang satu itu hampir kayak model ini Bang. Apa sih, kayak kurcaci kecil gitu modelnya. Ya kata dia. Nah itu kalau dibilang ya nggak Allah alam ya kita ya, kalau bilang ya mungkin sejenis minuman kali ya kayaknya. Nah disitulah Bang, semakin udah dia mungkin iseng, apa aja ada Bang kayaknya. Sampai pernah lampu itu goyang sendiri, ya kan. Kita kasar nyampe nih ada aja isengannya gitu. Semenjak dia iseng itu, terus habis teman saya sakit nih, seminggu kesini tuh ada aja tuh. Oke. Ada yang istilahnya ya itu yang saya bilang, yang lempar lagi barang itu sering. Buak, ya kita mah udah biasa ya, kadang-kadang udah biasa. Nah kalau yang orang-orang baru, kadang kan minta power, main lagi, power lagi. Ada yang baru, kadang ada yang nggak kuat, gitu kan. Ada yang sakit, gitu. Nah sempet lah saya istilahnya, saya punya temen nih baru, dia ceritanya, Bang, ini gue mau istilah kerja di sini, gue pengen lama, kira-kira nih gue harus bagaimana nih, kuat kagak nih gue begini, katanya. Power gue begini soalnya, kata dia. Ya udah, lu bisa kuat. Selama berjalan Bang, dia kuat Bang, bener. Semenjak melihat kayak begitu Bang, gak ada yang kuat dia. Wah, buset. Bener Bang, di situ Bang banyak Bang yang kalau kata dia apa, Bang itu Bang di situ banyak banget berbagai jenis. Sampai saya itu udah sampai sekarang saya nggak kuat. Padahal orang itu bener-bener bagus, dia nggak kuat karena dia pas setiap dia naruh barang ketemulah kadang diwujudkan pocong. Aduh. Jadi semakin kesini itu banyak Bang, semakin kesini banyak. Saya aja sampai sempet di kamar mandi duduk apa ya, mapup ya, saya pup, itu di samping kira saya ada orang, dak, satu juga dak. Tuh, saya tengah-tengah nih. Pas saya asik aja gitu. Pas saya buka, dak, kosong Bang. Ada suaranya tadi? Ada suara ya tadi. Tatonya buka begini aja. Kayak kalau bukan bunyi ngek gitu kan. Ini nggak ada. Jadi dak kan tambah gitu kan. Dak gitu kan. Ya saya kan biasa aja gitu, megang HP, sembari megang HP ya kan. Saya buka, udah selesai gitu, pas saya buka, saya tengok gini. Seharusnya kan ini kan dua-duanya kan ada orang, apa maksudnya ada bukaannya gitu, buka pintu, dak gitu kan untuk keluar. Ini nggak ada sama sekali Bang. Jadi pas tato aja, dari astagfirullahaladzim. Waduh, tadi siapa dong gitu kan? Ya kita namanya emang gini, udah dah kita langsung pikir, udah dah gue udah paham gitu kan. Nah itulah langsung ada suara. Kadang kalau pas udah kayak gitu kita ada suara tuh. Nah pas udah kita lagi, misal gitu, kalau pas kita lagi bener-bener asik, nah ada pintu lagi, dak gitu kan, kita kan sering udah tahu kayak gitu. Dak, ada suara baru mulai muncul. Kadang-kadang suaranya itu kayak kecil, rintihan. Nah terakhir teman saya dan saya itu nyata. Itu suara rintihan minta tolong. Tolong. Nah tolongnya itu nggak satu, banyak Bang. Jadi kayak soalnya nih tolongnya minta tolong gitu kan, pelan tolong, lama-lama ada tolong. Rame berarti. Ya kayak gitu, tolong gitu. Jadi seolah-olah di kuping kita tuh kayak penuh gitu. Iya. Saya bilang, ini apa sih? Gitu kan kita ngomong tuh. Ya nggak tahu juga ya gitu. Ya udah deh. Kita nggak ada ini, dia denger, saya denger. Lu denger nggak sih? Denger gitu. Cuman bener ya sih Bang gitu. Jadi kita kayak orang halu. Jadi kayak orang tengok sama dia gitu. Dia nengok, kita nengok, begini tolong gitu. Kayak orang kayak seolah-olah di sini itu banyak gitu. Makin kesini makin kagak resep aja nih gitu kan. Ya udah, dapatlah Bang saya tuh sekitar setahun lah pokoknya pokoknya itu banyak kejadian di situ. Nggak lama saya masuk lah, dipindahin lah saya di area Pulau Gadung. Oke. Ya kan, pindah area Pulau Gadung itu lebih kejam lagi ternyata. Jadi ya itu kayak tadi, misalkan saya di gudang pertama nih,
terus dipindahin sama di belakang. Tapi sekarang ke Pulau Gadung. Nah, sekarang langsung nih di Pulau Gadung karena harus powernya harus banyak gitu kan. Di sana udah nggak bisa nampung. Gitu. Saking banyak ya bang, emang bener-bener banyak. Jadi kadang kita buat ngobrol aja itu cuman ada di obrolan. Emang sih kalau misalkan pergudangan itu enak lah, enjoy. Cuman ngobrol yang bener-bener kita enak, lebih enjoy lagi kan kita istirahat doang sama pulang. Itu aja udah. Kalau yang lain-lain udah kayak orang Aku kayak orang pabrik aja udah. Saking penuhnya ya bener. Di situ pun saya disuruh lagi antara shift 2 sama shift 3. Disuruh lagi gitu. Pertama doang itu sampai sebulannya itu berpagi. Waktu kita namanya pagi kan enak. Wah, enjoy lah, seger gitu awal-awal. Emang sih bener. Pagi-paginya males kan gitu. Cuman pas pulang itu enak gitu. Nah itu saya disuruh. Nah disuruh yang pas kita langsung masuk shift malam lagi kebetulan. Lu Den masuk shift malam aja ya. Gua oper ke ini aja di shift 2 deh. Gua di siang kata dia gitu kan. Emang kenapa? Gua ada perlu kata dia gitu kan. Jadi gua kadang aneh ganti-gantian gitu. Aneh ganti-gantian. Oh ya udah deh gitu bilang. Pas saya masuk malam. Nah disitulah bang keganjilan-ganjilannya makin fatal. Ya kan makin fatal. Di situ kalau misalkan ini baru-baru awal ada yang kelelahan kesurup. Kesurupan. Ada yang kelelahan lagi kesurup lagi. Ini kelelahan aja ya, kelelahan cewek, rata-rata cewek. Teriak sendiri. Jadi ini tanpa sadar ya bang. Ini capek mungkin ya. Mungkin mereka capek. Tiba-tiba wah teriak. Ini lagi pada beres-beres. Ini lagi pada ya apa maksudnya lagi pada kerja lah. Itu ada teriak, wah rame lagi, kita iniin lagi. Itu sampai kalau nggak salah kita itu sampai hampir berapa bulan itu nggak pernah enjoy yang namanya nggak teriak itu. Ada aja. Sering banget. Sering. Jadi nggak orang satu gitu. Jadi ini kadang ada aja, misalkan entah yang A, entar yang B, entar yang B, C. Pokoknya yang benar-benar di situ mungkin lelah atau yang benar-benar pikiran kosong atau gimana kurang tahu kita. Cuma rata-rata begitu. Sampai dengan kejadian yang ibaratnya nih satu nih misalkan kena 2, tiba-tiba 3 berjejer. Masal jatuhnya. Masa. Cuman itu paling pertama. Nah, ntar ujung kesananya ada lagi bang. Nah di situ saya yang terakhir yang paling fatal itu ada nih dia teriak, dia bilang saya minta di sini itu mungkin kalau bahasa kita sajian ya. Mungkin saya minta darah, minta apa, mungkin mau yang buka macam-macam itu bang. Jadi kalau misalkan kerasukan dari satu orang ke sini semua nih misalkan itu sampai kalau nggak salah pernah itu satu kejadian di saat itu kalau nggak salah pas mau ke arah satu suruhan kalau nggak salah, seingat saya. Satu suruhan seingat saya sih dulu. Nah di situ pas saya lagi di situ itu satu orang kena tuh berjejer langsung full. Banyak banget itu? Banyak bang. Jadi misalkan satu, wah teriak. Kedua, wah jadi kayak langsung tak. Nyamber gitu. Nyamber. Yang tadinya, itu kenapa? Gini langsung, wah gitu juga. Jadi nggak tahu Allah alam nih ya, kok bisa? Biasanya nggak kayak gitu bang. Biasanya kan, tapi ini bener-bener nyata begitu. Dak satu-satu. Sampai hampir 20 orang itu. Ada yang sono, jangan pada ini ya, jangan pada apa ya namanya, pakai konsen ya, semua konsen ya. Gitu kan semua kita ngomong konsen ya, jangan pada ini kan. Itu sampai gila bang, itu histeris bang, itu hampir kita bingung juga ya. Ini orang ada yang bilang apa, selain si cewek ini yang kesurupan tuh rata-rata ada yang minta darah lah, ada yang minta macem-macem, ya kan, ada yang minta ya pokoknya ayam buah kakak, pokoknya ada yang minta, ada semuanya gitu. Kita sampai gila nih katanya tempat nih gila nih tempat. Udah kagak percaya lagi, udah kita maksudnya udah nggak nyaman saya sampai di situ tuh nggak nyaman. Itu berjejer terus, teriak ini terus begitu juga sampai ketemuan lah kita sosok-sosoknya bang. Itu bener-bener bang sosok-sosok itu nyata bang kita ngelihat. Udah kena ada yang kesurupan itu kita yang dari orang-orang bos atau semuanya tuh nggak ada yang merawat gitu. Ya Allah alam ya tempat itu bekas apa gitu kita nggak mau cerita lah. Nah di situ saya sempet ngelihat itu berbagai jenis ya kalau pas udah pada sering itu pak. Pokoknya pas abis yang 20 itu saya sering ngelihat itu. Sampai saya jadi nggak betah. Gitu. Nah itu kadang kalau saya nggak lihat ada yang bertanduk. Itu bener-bener kita lagi megang atau nangok. Dia cuman begini. Kayak ngintip gitu. Terus kadang
misalkan nih ada kayak abang nih lewat gitu, dia kayak ngikutin gini. Itu jadi saya kayak orang halu tapi nyata. Jadi kayak kita punya aktivitas, tapi dia pun sama kayak misalnya seolah-olah itu ngikut. Jadi kayak gini. Nah, kebetulan tuh lampu emang bener nggak kalau dibilang nggak terlalu terang lah, nggak terlalu terang. Posisinya emang nggak terlalu terang, nggak terlalu redup lah, sedang lah gitu. Memang kalau saya bilang hawanya mencekam banget bang. Jadi kita itu kalau misalkan sedikit mau gerak aja kayak seolah-olah itu ada. Pernah saya pas lagi ngetik begini di sini kosong gitu, di situ bisa nyala sendiri gitu. Wah pokoknya sering banget dikerjain begitu. Makanya kadang saya sampai nggak betah sih jadinya. Saya sering nggak betah karena udah sering ngeliat, ya kan berbagai macam jenis tuh sampai yang istilahnya sampai terakhir saya yang bikin nggak betah itu seolah-olah saya kayak orang itu mau kayak dikeroyok gitu bang. Kayak penuh gitu. Penuh kayak mau dikeroyok gitu. Kalau saya lihat itu banyak berbagai kalau dibilang film itu film-film zombie mirip. Iya. Orang-orangnya gayanya ada yang begini gaya pokoknya macam-macam bang. Sampai ada yang saya itu lewat sama ya pokoknya saya kalau pas lagi ngurusin apa gitu ya barang apa gitu kalau lewat aja itu ada aja kadang misalkan sepintas ada tangan doang segini putus jatuh jadi entah itu bekas apa sih kita orang tahu dah. Cuman kok kita lewat tuh selalu di apa sih ya selalu ditakut-takutin terus. Yes. Dan saya tuh sering banget yang ketemu begitu. Itu selama di Pulau Gadung. Lalu pas di Kelapa Gading sih nggak terlalu fatal kayak tadi gitu. Sampai aja ya? Sampai teman saya pun yang paling kuat aja yang dibilang dia baru di Kelapa Gading sama saya begini banget, itu juga ngeri dia. Sampai bilang, gue nyerah lah kata dia gitu. Tapi kita duluan nih pula, kita duluan yang cabut. Saya mau ngomong, udah lo jalanin ya kan. Saya yang cabut duluan. Karena kenapa? Saya nyerah udah ya bilang gitu. Emang kenapa? Mistisnya parah ya bilang gitu. Nah, emang dibilang kerjaan lebih gede di sana gitu. Dari situ aja sih bang kalau saya punya cerita karena posisi saya itu memang ngelihat terakhirnya sih saking gedenya itu takutnya ya waktu itu saya takutnya itu yang banyak kayak zombie terakhir tuh yang orang gede itu. Gila sih. Berarti banyak banget nih yang banyak bang saya Gadung itu ya. Banyak banget bang pokoknya macam-macam makanya saya takutnya di situ doang takutnya entah itu buat tanda kutip gitu tapi orang banyak banget sirkulasi masih ngerti nggak? Iya. Jadi posisinya itu banyak yang baru jadinya putaran terus nggak ada yang betah ya nggak ada yang betah bang baru kerja beberapa bulan dapat gangguan kayak gitu betul keluar. Saya udah nyerah itu Iya. di situ lahir saya itu dan tadi kesurupan massal jatuhnya iya itu gimana sembuhnya tuh penasaran saya nih. Nah sembuhnya gini bang sedikit banyaknya saya bukannya ini ya kadang saya juga kan panik karena posisi saya panik. Nah pas kesurupan massal itu, ini berbagai adalah orang-orang yang di situ yang ngerti gitu kan teman-teman juga lah yang mungkin ada yang ngerti, ada yang majelis, ada yang ini kan macam-macam. Ceritanya secara spontan aja gitu, udah ditanganin. Di rukiah. Awalnya nih, iya kan awalnya kan kita kan baru-baru kan begitu. Maksudnya istilahnya kita apa sih kalau bahasa orang sedia payung sebelum hujan apa ya? Utamakan dulu lah gitu kan ya. Maksudnya ini kan karena udah apa kaget lah begini gitu maksudnya. Udah dipegang semua. Kita juga megang juga. Pokoknya teman-teman saya doang. Iya. Saya yang beresin teman-teman saya aja bisa saya aja gitu udah. Saya iniin semuanya. Alhamdulillah tuh. Nah, pas kesininya lagi begitu-begitu terus dibawalah orang pintar. Jadi yang buat nunggu di sana gitu. Berarti setelah kejadian itu ada yang datang. Ada. Jadi ya misalkan kadang-kadang kalau misalkan ada kesurupan, misalkan di pos nih nyamperin gitu. Kalau saya kan karena sering ngelihat gitu kan takut doang kan udah. Cuman walaupun ada pawang di situ kita juga ngeri. Juga tetap juga, ya ngeri-ngeri sedap juga. Berarti sampai si perusahaan ini nyewa khusus orang pintar untuk kalau ada kayak gitu kan. Tadi ya kesurupan segala macam. Harusnya sih dirawat gitu sih. Iya, tapi sampai Abang Lor itu nggak pernah ruatan kayak semacam selamatan gitu atau nggak ada. Nah itu berarti jatuhnya gudang baru ini, bukan? Gudang baru. Setelah pindah itu baru banget. Baru banget, benar-benar kosong bang. Iya. Pertama saya datang itu kosong, terus itu barang juga belum pada nyampe. Kita kan perkenalan lah di situ kan, perkenalan lagi, tambah lagi bawa powerman baru. Banyak lah. Di situ juga berapa orang doang. Saya kan dari teman-teman saya. Nah terus ini bagi bahan gitu kan. Kita bagi-bagi di situ selesai. Udah. Ntar lo di sini misalkan itu waktu itu kalau nggak salah dijadwalin kalau nggak salah seminggu apa sebelum ke situ itu seminggu. Kita masih di Kelapa Gading.
Kita cuma di situ ngecek. Lu mau mana nih area lu gitu loh kalau bahasa kita. Gua mau area sini nih gitu. Udah lu di sini dulu. Ntar kalau di sini gua ke sini. Nah, ntar kalau misalkan ini jatuh gitu. Kita jadi kayak orang yang paling kita yang wah inilah gitu. Iya. Jadi di saat itu gitu. Ternyata sudah selesai gitu ya udah kayak ya udah pokoknya gimana ya, kita kalau ngomong gak bisa kata-kata ya, itu yang paling ngeri ya saya ngeliat di situ kok terakhir tuh saya yang takut tuh yang gede itu aja. Ya maksudnya nggak tahu bekas apa nggak tahu ya. Karena ya di situ juga baru itu baru mungkin sekarang juga masih ada kali gudangnya. Ya kalau sekarang kalau waktu saya dengar sih masih banyak yang ya masih ada juga yang kayak gitu, cuman nggak terlalu kayak dulu bang. Ya mungkin udah diruat apa udah kali mungkin atau ngasih saja apa gimana kita nggak tahu ya. Karena kalau dulu kan kita kan gini, mungkin dari perusahaan bukan nggak mau ngeruatnya atau gimana, memang targetnya penuh. Mungkin nggak sempat bisa jadi begitu bang. Jadi posisinya memang ini gudang itu kosong bang. Lah itu kalau pas udah kita nyampe itu penuh lagi bang. Itu barang itu baik kontainer sampai numpuk, sampai berjejer. Itu lagi ada event apa tahun baru atau gimana? Event lebih enggak, itu kadang event, kalau event emang udah pasti. Kalau event udah kalau tahun baruan atau gini akhir tahun gitu itu pasti. Walaupun awal tahun karena kan kita kan barang itu nggak satu label. Oh banyak ya? Banyak label soalnya. Itu dia makanya kita kadang wow. Berarti dari mana-mana ke situ semua. Repot juga. Jadi kita yang sortir juga di situ. Kita juga ada yang buat keluar ekspedisinya juga. Di saat itu kan belum ada yang ekspedisi keluar. Nah makin di sini kan makin ditambah lagi buat ekspedisi keluarnya, buat ininya itu bang. Gila sih. Berarti saking sibuknya nggak sempat keluar akhirnya ya gitu. Karena namanya juga perusahaan kan nggak pernah mikir yang mistis-mistis ya. Nggak ada. Nama perusahaan yang penting kerja bisa dapat untung. Benar kayak gitu. Pasti. Dan kita juga yang kerja mikirnya ya nyari duit, nggak mikir yang ke situ. Benar. Saya juga begitu. Pikiran saya kalau di yang misi-misi gitu sih emang saya sering ya. Cuman udahlah gitu. Tapi baru itu sebenarnya kalau gajian wah lumayan juga gitu. Iya, apalagi 2 shift kan. 2 shift lumayan kenyang. Kerja dari jam 3 pulang pagi. Jam 3 itu sore tadi ya. Enggak pernah ini bang, enggak pernah yang namanya kita ngobrol-ngobrol yang namanya ini itu juga bener-bener kalau pas lagi kerja doang. Iya sih bener. Enggak bisa lagi udah itu tidur itu pulang tidur gitu udah. Masalahnya kalau di perusahaan di ekspedisi gitu kan banyak yang capek ya. Capek. Mungkin itu yang menyebabkan kesurupan ya. Betul. Karena kelelahan dipaksa kerja apalagi shift malam. Target juga sih bang. Target. Dan kebanyakan cewek bukan? Banyak cewek. Soalnya kalau cewek itu kan kerja itu dia paling cepat juga. Kalau cowok rata-rata kan yang paling mungkin yang kalau barang-barang numpuk banyak, misalkan dia yang gede-gede atau gimana tuh baru cowok kan gitu. Ya, kalau cewek kan kecil-kecil tuh banyak. Yang kecil-kecil yang buntel-buntelin ya kan, yang ketika macam-macam lah. Gitu kan. Capek di situ. Itu menyebabkan kesurupan. Betul. Mungkin ya capean, sugesti apa gimana, wallahu alam ya. Iya, kalau saya kurang paham lah kalau yang itu kebanyakan sih rata-rata pasti capek sih. Bener, pasti. Nah, yang di Kelapa Gading ini nih, itu kan tadi ada sosok yang kayak gundurwo ya di kamar mandi. Dan di situ yang banyak suara teriakan minta tolong. Itu maksudnya minta tolong gimana nih? Sorry nih, itu ada pesugihan apa gimana? Nah, kurang tahu udah kita. Ngambil tumbal, minta tolong. Minta tolong aja. Kalau saya mah dengernya itu ya emang pertama satu kan samar-samar. Terus saya ini emang sih kalau dibilang katanya ya Allah-alam dulu mungkin di zaman dulu di situ mungkin ada pembunuhan dulu massal. Ya, mungkin zaman Belanda. Zaman Belanda atau kita kurang tahu ya. Atau di situ bekas makam. Iya benar. Nah, kita nggak tahu. Cuman yang saya benar-benar jadi pertanyaan sama teman saya ini, sama teman saya juga saya dengar dan saya pertama juga tengok dulu kan begini. Gitu. Tolong. Pertama awalnya sama tolong gitu kan satu gitu tolong. Kayak kan banyak gitu. Kayak riuh lah. Riuh gitu ya. Riuh gitu. Terus teman saya juga begini. Denger nggak gitu. Kita kan sama-sama denger nggak? Denger. Ada yang tolong ya? Iya. Kok lama banyak ya gitu loh. Banyak ya gitu. Terus kita juga nggak mau mikirin itu juga berdua sama teman kita. Namanya kerja gitu kan. Kadang-kadang Ceylon Boy aja udah. Iya udah mau gimana kayak udah ke Ceylon Boy aja udah gitu. Tapi kalau dari perusahaan sendiri nggak pernah ngeliat kan ngasih sajen. Nggak pernah. Kalau yang saya waktu di situ sih bukan ngelihat ya, maksudnya selama saya lihat itu bos juga nggak ada pemikiran ke situ sih. Jadi kalau bos itu pokoknya lu kerja gitu bahasa kasar. Pure kerja. Bukan nggak ada indikasi pesugihan kayak misalnya ngasih saja. Kalau bos saya sih kalau saya lihat sih aman-aman aja sih. Cuman
Ya itu aja sih saya yang kaji. Mungkin tempatnya aja yang salah gitu aja. Bukan salah sih, tempatnya benar, cuman nggak diruat aja kali mungkin. Bos saya kayak begitu. Cuman bos saya sih aman-amannya sih kalau misalkan di atas pun nama ini nggak ada ruang-ruang khusus. Gitu. Biasanya kan ada tuh yang ada ruang khusus apa. Untuk ini Betul. aman aja nggak ada ya. Berarti nggak ada indikasi kalau itu pesugihan. Betul. Berarti pure dari emang tanahnya aja nih. Mungkin bekas apa, dulunya ada sejarah kelam atau gimana. Kalau dibilang sejarah kelam bisa, karena ya dibilang makhluk gaib semua itu pasti dimanapun ada emang sih. Ya benar. Kita juga kadang-kadang juga ya kerjain namanya fear kerja. Kalau udah ngelihat kayak begitu ya mau gimana? Mau gimana lagi? Iya. Kayak itu karena nggak kuat nyanyi ya itu bang. Pokoknya karena itu banyak kayak zombie itu kan kita lihat tuh kayak zombie itu gaya gini terus kadang putus ini baunya. Iya. Ya kan bau anyir, bau melati ya kadang-kadang kita juga kecium juga. Di sana juga kecium juga. Tapi yang kebanyakan di Pulau Gadung bau anyir. Iya. Hampir itu. Berarti kan itu kan nggak tahu dulunya perusahaan apa di situ. Betul. Apa entah dulu perusahaan yang nyewa gudang itu sebelumnya melakukan pesugihan apa enggak kita nggak tahu. Betul. Atau emang tanahnya nih yang punya sejarah kelam kan kita nggak tahu juga ya. Intinya banyak banget teror di sana ya bang. Banyak banget bang. Oke itu tadi cerita dari Bang Denny nih. Jadi banyak banget terornya bang ya. Banyak banget. Dan buat sobat tengah malam ya lebih itu ya bang ya. Kalau misalnya paket lama nyampe ya karena mungkin kan itu ya. Kalau paket lama nggak nyampe atau bagaimana mohon maaf aja kasihan nih orang-orang gudang atau gimana itu nyortirnya lumayan berat capek banget jadi lebih menghargailah tim-tim ekspedisi karena gimana pun juga ini kan ongkir murah dikirimin kadang-kadang luar pulau dari Jawa Timur ke Jakarta betul jauh bener banget kalau misalnya ada penyok-penyok dikit mohon maaf ya mungkin itu emang kesalahan orang atau emang ada yang banting nih kayak tadi ada lah kalau mungkin mah kalau 1-2 orang yang rada-rada mau pasti ada aja cuman ya pasti diganti juga sih. Iya benar. Gitu. Namanya juga kerja kan sesuai SOP. Nggak mungkin lo barang orang main orang banding aja. Iya benar-benar. Oke bang, thank you banget nih bang. Siap. Udah mau cerita pengalaman yang luar biasa. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu kata gue Putra pamit undur diri. Bang Denny juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.